Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat trader semuanya. Perkenalkan, saya Yoga Pratama di sini sebagai trading analis dari Didimax Pusat Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal penting untuk para trader pemula atau trader yang memang sering loss. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang trading sering loss, pahami manajemen risiko. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, untuk mulai trading itu yang perlu hal penting yang harus dipahami yaitu pahami manajemen risiko. Nah, di sini saya akan bahas atau kupas tuntas tentang manajemen risiko untuk trading forex. Nah, di sini sebenarnya banyak trader retail itu mengalami kerugian yang signifikan. Nah, namun ada kunci untuk profitabilitas yang berkelanjutan. Nah, salah satunya yaitu manajemen risiko. Nah, untuk manajemen risiko ini kita ada 5 bagian. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Nah, proses mengenali potensi kerugian dalam setiap trading. Nah, jadi untuk teman-teman semua itu sebelum memulai trading, alangkah baiknya itu pahami manajemen risikonya masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi risiko. Nah, untuk evaluasi risiko ini menilai dampak dan kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, untuk yang ketiga mitigasi risiko. Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko. Nah, untuk yang keempat adalah proteksi modal. Jadi tujuan utama untuk menjaga modal dari kerugian trading forex yaitu teman-teman harus memahami yang namanya penggunaan TP dan SL. Jadi setiap teman-teman transaksi harus memiliki targetnya masing-masing dari TP ataupun SL itu ya. Dan yang kelimanya itu ada kelangsungan trading. Jadi memastikan teman-teman itu dapat trading dalam jangka panjang. Jadi karena trading forex ini bukan bisnis yang bisnis sampingan atau bisnis dengan jangka pendek gitu ya. Tapi teman-teman bisa jadikan bisnis trading forex ini dengan jangka panjangnya. Salah satu hal penting yang harus teman-teman perdalam yaitu manajemen risiko. Nah, mengapa manajemen resiko itu penting sih? Nah, untuk di sini saya ada 3 hal penting juga. Yang pertama itu adalah mencegah margin call. Nah, melindungi akun teman-teman atau sobat trader semuanya dari kerugian besar dan potensi kebangkrutan. Nah, kenapa sih kalau misalkan manajemen resiko itu selalu penting di trading forex? Nah, yang pertama itu karena untuk akunnya ya. Nah, teman-teman ketika mulai trading forex itu alangkah baiknya memiliki modal dingin dan modal yang besar. Kenapa harus modal besar? Karena untuk ketahanan dan kenyamanan teman-teman untuk tradingnya ya. Yang kedua itu ada membangun konsistensi. Nah, membantu mencapai profitabilitas yang stabil dan berkelanjutan. Ketiga, mengurangi tekanan psikologis. Memungkinkan teman-teman itu trading dengan lebih tenang dan rasional, terhindar dari keputusan emosional. Nah, jadi yang paling penting itu psikologi juga sangat penting ya untuk teman-teman mempengaruhi tradingnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini pilar satunya adalah ukuran posisi atau penggunaan lot ya. Nah, untuk yang satu itu batasan risiko. Nah, teman-teman biasanya kalau untuk menentukan batasan risiko per transaksi biasanya menggunakan rasio 1-2%. Nah, dari modal trading teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika udah mulai trading, pahami risknya itu dengan setipis mungkin atau sekecil mungkin daripada keuntungannya. Jadi nah teman-teman kalau misalkan untuk memulai trading itu bagusnya risknya itu 1:2 up-nya ya. Jadi SL-nya 1 dan TP-nya itu 2. Nah, untuk yang duanya contoh perhitungannya, kalau misalkan modal teman-teman itu di 10.000 atau setara 100 juta, resiko maksimal per trade-nya ada itu di $100 atau $200. Itu untuk targetnya ya. Jadi teman-teman ketika misalkan mulai trading, setiap harinya ya, per harinya itu teman-teman harus memiliki target. Nah, bisa targetnya kalau misalkan teman-teman pakai modal di 10.000, pakai targetnya itu di antara $100-200. Ketika teman-teman udah mencapai target itu, bagusnya diistirahatkan tradingnya ya. Nah, yang ketiga ini juga yang sering teman-teman itu lakukan ya, hindari over trading atau leveraging. Jangan menggunakan leverage yang berlebihan yang dapat memperbesar kerugian potensi teman-teman.
Nah, kalau untuk di DDMax sendiri kita ada 3 leverage. Yang pertama itu 1:100, yang kedua 1:200, yang ketiganya 1:400. Nah, teman-teman bisa pakai di 1:400 kalau pengen trading bareng DDMax. Nah, untuk yang pilar keduanya ini batas kerugian atau penggunaan stop loss. Nah, stop loss ini adalah level exit otomatis yang teman-teman tentukan untuk batasan kerugian pada posisi trading. Nah, ini adalah hal penting untuk melindungi modal teman-teman dari pergerakan pasar yang tidak terduga. Nah, berdasarkan presentasi modal, tetapkan stop loss sebagai presentasi tertentu dari total modal. Nah, untuk berdasarkan level support dan resistennya nih ya, saya juga masuk ke teknikalnya. Jadi tepatkan stop loss itu di bawah level support atau resistennya. Jadi ketika teman-teman itu sudah memulai transaksi, sudah memulai untuk entry posisi, teman-teman itu gunakan penggunaan TP dan penggunaan SL-nya itu di bawah level atau area support dan resistennya, biar aman dari stop loss-nya ya. Nah, jadi untuk contohnya nih, saya juga bikin contohnya untuk trading di pair Euro USD dengan penggunaan lotnya itu di 0,10 lot. Nah, teman-teman mungkin bakal menetapkan penggunaan stop loss-nya itu 50 pip. Ya, 50 pip dari pergerakan harga berlawanan dengan prediksi yang teman-teman sudah perkirakan. Oke. Nah, pilar ketiganya ini ada rasio risiko imbalan atau risk and reward rasio ya. Nah, ini jadi saya bikin ini resikonya itu sekitar dibanding 1:2 atau 1:3. Jadi dengan target profitnya itu jadi lebih besar dibanding dengan harga stop loss atau kerugiannya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman trading diusahakan gitu ya, penggunaan risknya itu sebisa mungkin sekecil mungkin. Tapi untuk batasan keuntungannya itu teman-teman bisa menggunakan sebanyak mungkin asalkan menentukan area support atau resistennya tertentu ya. Nah, jadi teman-teman itu nih kalau misalkan saya 1:2, 1:3 itu kan berarti setiap resikonya itu kita kalau pakai 0,10 kan $100. Jadi teman-teman itu udah paham untuk manajemen resikonya ya.